Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menjelaskan mengenai pengenalan pasar modal di Indonesia, yang mana materi pertama akan disampaikan oleh Weli Ardianti, materi kedua oleh Hermika Deyasi, dan materi ketiga oleh saya sendiri yaitu Reni Rahayuningsih, dan materi terakhir akan disampaikan oleh Saudara Hambali. Langsung saja materi pertama kepada Saudari Weli Ardianti, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Weli Ardianti dengan NIM 5021898. Di sini saya akan membahas tentang konsep dan produk syariah di dalam pasar modal Indonesia. Sejarah pasar modal. Perkembangan pasar modal konvensional di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1912. Efek yang diperdagangkan pada masa itu adalah saham dan obligasi perusahaan-perusahaan Belanda dan pemerintahan Hindia Belanda. Sedangkan pasar modal syariah dibuka secara resmi pada tanggal 14 Maret 2003 oleh Menku Wediono yang didampingin oleh Ketua Bapepam Herwidiatmo, wakil dari MUI, wakil DSN dari Direksi SRO, Direks Perusahaan Efek, pengurus organisasi pelaku dan asosiasi profesi di pasar modal Indonesia. Selanjutnya, pengertian pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah. Setiap transaksi surat berharga di pasar modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Secara umum, pengertian pasar modal adalah suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli saham untuk melakukan suatu transaksi dalam rangka memperoleh modal. Selanjutnya, dasar-dasar hukum pasar modal syariah. Pertama, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 POJK.04/2015 tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal. Kedua, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 POJK.04/2015 tentang ahli syariah di pasar modal. Ketiga, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 POJK.04/2015 tentang penerbitan dan persyaratan efek syariah berupa saham oleh emiten syariah atau perusahaan publik syariah. Keempat, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 POJK.04/2015 tenaga penerbitan dan persyaratan suku. Kelima, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 POJK.04/2015 tentang penerbitan dan persyaratan reksadana syariah. Berikutnya, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20 POJK.04/2015 tentang penerbitan dan persyaratan efek beragun syariah aset syariah. Berikutnya, Peraturan Nomor 9.A.14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal. Terakhir, Peraturan 2.K.1 tentang kriteria dan penerbitan efek syariah dan peraturan lainnya yang terkait dengan efek syariah, antara lain peraturan terkait dengan pernyataan pendaftaran penawaran umum dan perdagangan efek. Selanjutnya, fungsi pasar modal syariah. Pertama, memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan risikonya. Yang kedua, memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas. Ketiga, memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan produksinya. 4. Memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pasar modal konvensional. Yang kelima, memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham. Selanjutnya, pelaku pasar modal. Pertama, emiten. Emiten adalah perusahaan yang melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi. Yang kedua, investor. Investor adalah yang membeli atau yang menanamkan modalnya pada perusahaan yang melakukan emisi.
Ketiga, perusahaan pengelolaan dana. Perusahaan pengelolaan dana merupakan perusahaan yang beroperasi di pasar modal dengan mengelola modal yang berasal dari investor. Keempat, reksadana. Reksadana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal. Selanjutnya, jenis-jenis pasar modal. Pertama, pasar perdana. Pasar perdana merupakan pasar di mana emiten pertama memperdagangkan saham atau surat berharga lainnya. Kedua, pasar sekunder. Pasar sekunder adalah pasar yang memperdagangkan efek setelah penawaran di pasar perdana. Yang ketiga, bursa paralel. Bursa paralel merupakan alternatif bagi perusahaan yang go publik yang tidak dapat memenuhi syarat. Selanjutnya, instrumen-instrumen pasar modal syariah. Pertama, saham. Saham adalah surat berharga yang bersifat kepemilikan terhadap suatu perusahaan. Kedua, obligasi syariah. Obligasi syariah merupakan instrumen hutang bagi perusahaan yang hendak memperoleh modal. Yang ketiga, reksadana syariah. Reksadana syariah merupakan sarana investasi campuran yang menggabungkan saham dan obligasi syariah dalam suatu produk yang dikelola oleh manajer investasi. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Yesi. Baiklah, Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang prinsip akad dalam transaksi efek syariah. Transaksi di pasar modal menurut prinsip hukum Islam diperbolehkan selama masih dilaksanakan atas prinsip-prinsip syariah. Hal tersebut diperkuat dengan adanya fatwa DSN-MUI nomor 40-DSN-MUI-10-2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal, yang pada intinya semua kegiatan di pasar modal yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah adalah kegiatan yang terbebas dari unsur darar, garar, riba, maisir, riswah, maksiat, dan kezaliman, dan dalam mekanisme operasionalnya menggunakan akad-akad syariah. Akad yaitu ikatan, keputusan, atau penguatan, atau perjanjian, atau kesepakatan, atau transaksi. Dapat diartikan sebagai suatu komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah fikih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak maupun muncul dari dua pihak. Secara khusus, akad berarti keterkaitan antara ijab, yaitu pernyataan penerimaan kepemilikan, dan kabul, yaitu pernyataan penerimaan kepemilikan, dalam lingkup yang disyariatkan dalam dan berpengaruh pada sesuatu. Rukun dalam akad ada 3, yaitu pelaku akad, objek akad, dan sighat atau pernyataan pelaku akad, yaitu ijab dan kabul. Pelaku akad haruslah orang yang mampu melakukan akad untuk dirinya, yaitu ahliyah, dan mempunyai otoritas syariah yang diberikan pada seseorang untuk merealisasikan akad sebagai perwakilan dari yang lain. Objek akad harus ada ketika terjadi akad, harus sesuatu yang diisyaratkan, harus bisa diserah terimakan ketika terjadi akad, dan harus sesuatu yang jelas antara dua pelaku akad. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Reni Rahayuningsih. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan kembali materi yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu mengenai akad-akad yang digunakan dalam pasar modal. Yang pertama yaitu ijarah. Ijarah adalah suatu perjanjian antara pihak pemberi sewa atau jasa kepada pihak penyewa atau pengguna jasa untuk memindahkan hak gunanya dalam waktu tertentu dengan pembayaran yang telah disepakati tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan objek ijarah itu sendiri. Yang kedua yaitu istisna. Istisna adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak pemesan atau pembeli barang
kepada pihak pembuat atau penjual barang untuk membuat objek istinya yang diinginkan oleh pihak pemesan, baik mengenai kriteria, persyaratan, atau spesifikasi mengenai barang tersebut sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Yang ketiga yaitu kafalah. Kafalah adalah suatu perjanjian antara pihak penjamin dan pihak yang dijamin, orang yang berutang, untuk menjamin kewajiban pihak yang dijamin tersebut kepada pihak lain, yaitu orang yang memberi utang tersebut. Yang keempat yaitu ada mudharabah. Mudharabah adalah perjanjian kerjasama antara pihak pemilik modal dan pihak pengelola usaha dengan cara pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pengelola usaha agar pengelola usaha bisa menjalankan suatu usaha yang telah disepakati oleh keduanya. Selanjutnya yaitu ada musyarakah. Musyarakah adalah suatu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan cara menyertakan modal baik dalam bentuk uang atau aset untuk melakukan suatu usaha yang telah direncanakan. Yang terakhir yaitu wakalah. Wakalah adalah perjanjian antara pihak pemberi kuasa dan pihak penerima kuasa dengan cara pihak pemberi kuasa tersebut memberikan kuasanya kepada pihak penerima kuasa untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan tertentu. Baiklah, cukup sekian materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Hambali. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan.